Oke, balik lagi di Shotcast. Kali ini saya di sini kedatangan tamu yaitu dengan teman kampus lagi dengan Indah Fiskurniawati. Silakan Mbak kenalkan diri. Kenalin, nama aku Indah Fiskurniawati. Aku dari salah satu universitas di Surabaya. Aku tentunya juga seangkatan sama Mas Ugi ini ya. Angkatan 19. Iya, oke. Kali ini kita bahas tentang ini ya, Mbak ya. Tentang kuliah, tentang gaya hidup kuliah itu seperti apa sih gitu. Kalau dari Mbaknya sendiri, kalau SMA sama kuliah lebih enak mana ini, Mbak? Kalau aku pribadi sih lebih suka kuliah sih ketimbang SMA. Oh, berarti kebalikan ya. Berarti kan kalau anak SMA kan mikirnya kayak, oh lebih enak SMA daripada kuliah. Masa-masa indah kan di SMA gitu. Berarti agak ini ya, beda apa namanya, beda persepsi gitu ya. Iya sih, sebenarnya tergantung individunya masing-masing sih. Tapi kalau menurutku sih, aku lebih suka yang kuliah. Kenapa Soalnya ya itu, apa ya? Ya SMA aku kurang berkesan. Waduh. Ya itu mungkin pribadi ya, nggak boleh ceritakan ya kenapa nggak berkesannya. Terus kalau ini Mbak, kalau untuk dosennya sendiri, kalau untuk kayak pembelajaran sendiri itu lebih enak mana? Kuliah kah atau SMA? Sebenarnya kalau dilihat dari sisi dosen atau pengajarnya itu, aku pribadi sih lebih suka yang di SMA sih. Jadi SMA tuh kayak bener-bener diajari dari gini kayak gitu dari nol. Terus kalau di dosen itu kayak bener-bener dilepas gitu loh. Jadi kayak ya udah terserah kita mau usaha apa cari materi, ya udah terserah kita, kayak bener-bener dilepas gitu loh. Kita yang usaha kayak gitu tuh. Iya, entah Tapi usaha kalau di untuk SMA cari enggak. jawaban, untuk cari apa itu terserah ya. Pokoknya dilepas sih. Masuk. Oke. Tapi kalau ini kan pasti masuk di suatu tingkatan pasti beda cara pembelajaran, beda culture, beda semua hal ya kan. Tapi kalau untuk pertemanannya sendiri, kalau menurut dari Mbak Indah sendiri gimana? Pertemanannya sih sama aja sih, kurang lebih beda tipis sih sebenarnya dari SMA sama kuliah. Cuma bedanya kalau selama aku di kuliah ini, teman-teman SMA tuh udah pada ngilang gitu. Jadi ya udahlah, yang ada aja di kuliah ya udah di kuliah kayak gitu tuh. Oh gitu. Jadi itu kurang lebih sama sih sebenarnya. Sama-sama enaknya gitu ya Mbak ya. Iya sih, tergantung bagaimana kita menyikapi sih sebenarnya. Terus ini kuliah ini dapat teman-teman gimana Mbak? Teman-teman yang ganteng-ganteng atau yang gimana? Sebenarnya kalau di kuliah itu ya sama aja sih kayak di SMA, pokoknya ya sama aja sih. Tapi kalau di kuliah itu lebih proses pendewasaannya tuh lebih kelihatan banget gitu loh ketimbang di SMA. Jadi kayak lebih matang gitu ya Mbak ya? Iya bener banget sih. Jadi kayak di segi pola pikirnya itu lebih matangan di kuliah. Oh iya, teman-teman kalau kalian tahu ya, jadi kita ini masih semester 3 dan kita ini baru benar-benar mengenal ini sih, lingkungan kampus itu seperti apa, dan kita juga masih meraba-raba dan kita berusaha bisa menyatu dengan alam gitu kan. Oke, kalau dari Mbak Indah sendiri ini selama di kampus itu ngapain aja sih kira-kira kalau daily activity-nya gitu? Kalau dari aktivitiku sih ya pastinya kuliah ya Mas Gi. Iya. Selain kuliah tuh aku juga ngikutin hima juga gitu. Jadi kayak daripada aku jadi mahasiswa kupu-kupu, mendingan aku cari kesibukan yaitu dengan mengikuti hima. Iya, benar-benar. Itu jadi teman-teman gitu ya. Kalau kalian kuliah jangan sampai kalian itu nggak ngapa-ngapain dulu, cari kesibukan, cari yang bisa bermanfaat, cari yang bisa mengembangkan potensi kalian sendiri gitu. Kalau untuk di UKM lain nggak mengikuti Mbak? Apa benar-benar cuma hima aja atau gimana? Kalau di UKM sih sebenarnya dulu aku pernah ngikutin itu koperasi mahasiswa sih sebenarnya. Oh, Kopma. Tapi kayak apa ya, udah lama vakum gitu loh. Jadi sebenarnya tuh aku masih minat, tapi gara-gara kemarin kan seharusnya tuh di semester 3 ini ada yang dinamakan bukan diklat sih, diklat menengah kayak gitu. Tapi aku nggak ngikuti gara-gara kebetulan itu ada proker. Tabrakan sama proker. Jadi akhirnya ya udah aku berhenti dulu gitu. Jadi mentingkan hima. Iya. Tapi lebih seru di hima gitu ya Mbak ya? Selama jalan dua ini seru di hima ya? Terus juga teman-temannya tuh kebanyakan satu frekuensi gitu loh kan. Kalau teman-temannya satu frekuensi kan enak gitu kita ngobrolnya kayak gitu. Tapi sempet gak kepikiran kayak kepingin ikut yang himpunan kampus gitu? Maksudnya BEM gitu dah? BEM kampus, jadi benar-benar yang dari berbagai jurusan, nggak hanya dari suatu BEM A gitu, nggak aja. Kan BEM kan ada banyak nih, kan ada banyak fakultas, tiap fakultas kan memiliki BEM. Tapi sempat kepikir nggak sih kalau kepingin ikut yang di BEM kampus yang benar-benar total itu different people, different jurusan gitu? Iya, jadi kayak sebenarnya pernah kepikiran sih, kayak lebih enak sih kelihatannya kalau
ngikut BEM universitas gitu. Jadi kan teman-temannya juga dari berbagai macam fakultas, jurusan gitu kan lebih seru juga nggak sih? Terus juga selain itu kita juga bisa menambah relasi juga. Barangkali kedepannya itu kita bisa bermanfaat gitu loh. Iya, barangkali juga dapat jodoh itu ya, Mbak. Ya bisa jadi. Oke, kalau boleh tahu nih dari Mbak Indah sendiri tuh sebenarnya kepengen tipe yang seperti apa? Siapa tahu yang dari sobat-sobat podcast ini yang mendengarkan ada yang klik gitu. Monggo, Mbak. Kalau aku sih lebih ke apa ya? Lebih ke pola pikirnya sih, Mas Gi. Jadi kayak pola pikir, terus tingkat kedewasaan, terus kayak sabarnya juga ngadepin aku tuh kayak gimana sih? Soalnya kan you know lah aku orangnya kayak gimana. Jadi ini ya meskipun hartanya masih belum ini nggak masalah ya Mbak, kan biasanya kan ada yang kayak harus gini nggak ada persyaratan khusus gitu ya. Ngomong apa kudu ganteng tak apa kayak gimana gitu loh kan. Yang lain kan bingung dengan dengar maksudnya apa iki. Kalau harta itu ya apa yo gak di bawah banget, yo gak di atas banget sih. Yang penting yo pas-pasan gak apa-apa. Tapi maksudnya kayak yo bukan pas-pasan banget sih. Kayak aku juga harus menyeimbangkan gitu loh sama pasanganku juga kayak gitu tuh. Jadi kayak balance gitu loh, sama-sama cari uang kayak. Tiba-tiba omongannya bisa jadi kayak dewasa berat gini ya. Gak jadi. Malu banget. Jadi gini ya Mbak, maksudnya kalau pas-pasan tuh pas kepingin Lamborghini bisa, pas kepingin beli Citroen bisa gitu ya Mbak ya. Oke, mantap. Nah, berarti ada persyaratan khususnya ya Mbak ya? Ya harus dong. Ya mungkin itu ya Mbak, tidak ada tambahan lagi dah Mbak. Canda. Terus ini kan otomatis kan masih baru dapat 1,5 tahun ya Mbak ya di himpunan, berarti kan kalau mulai dari awal join kan. Kira-kira ini Mbak udah dapat apa aja nih? Udah dapat learning apa aja nih? Kalau di 1,5 tahun ini tuh lebih apa ya? Yang aku dapat itu banyak sih sebenarnya dari Hima ini. Salah satunya tuh kayak yang awalnya aku tuh benar-benar pendiam banget. Terus dengan seiring perkembangan waktu aku mengikuti Hima, terus makin kesini tuh kayak tingkat kepercayaan diriku tuh bertambah meskipun dikit. Tapi setidaknya tuh kayak ada perkembangan gitu loh. Iya. Terus selain itu juga apa ya? Ngelatih tanggung jawab juga, disiplin waktu, terus juga kayak tantangannya tuh kayak bagaimana cara kita membagi waktu ya gitu loh antara Hima, tugas sama kuliah. Nah itu. Sama main Mbak. Antara 3 itu. Oh iya bener banget sih main. Iya. Terus kalau untuk akhir ini pernah nggak sih Mbak punya pengalaman yang yang benar-benar belum pernah Mbak? Iya. Pastinya sih pernah. Jadi selama aku ikut Hima itu kayak bener-bener aku tuh ngerasain new experience gitu loh. Jadi bener-bener kayak enak banget ya ternyata ikut kayak gini nih. Tapi kalau diambil dari sisi positifnya sebenarnya enak sih. Tapi negatifnya juga banyak. Terus juga di Hima dulu itu di salah satu proker itu aku pernah juga jadi MC gitu. Jadi benar-benar kayak tantangan terbesarku gitu loh. Jadi terus dulu itu aku kan pernah jadi MC kan di waktu ospek gitu. Terus habis itu aku tuh benar-benar first time banget aku ngomong di depan. Iya bener kayak ngomong di depan umum. Terus gimana tuh pesertanya tuh 300-an lebih gitu loh, kayak bener-bener ya ampun. Jadi sorotan gitu Pak. Kalau kita salah ngomong pasti bakalan impactnya itu besar sekali gitu kan. Terus selain itu juga kayak sumpah tuh kayak bener-bener gak habis pikir kok bisa gitu loh, ya ampun. Terus juga kalau kita ngelakuin berbuat hal yang gimana pasti itu kayak kelihatan banget gitu loh. Wah ternyata ini tuh kurang kayak gini. Jadi kelihatan banget gitu loh. Itu benar harus dijaga dari sikap, dari cara bicara dan lain-lain gitu ya Pak. Bener banget kayak gitu. Terus aku itu juga pernah jadi MC itu 2 kali. Jadi yang pertama itu kan di salah satu proker. Terus yang kedua itu kayak MC dadakan gitu loh. Jadi bener-bener tidak terencana gitu loh. Sumpah itu kayak bener-bener di luar ekspektasiku banget. Tapi jujur kalau menurut Mbak sendiri lebih seru mana kalau jadi MC dadakan atau jadi MC yang sudah terencana? Soalnya kan sometimes kalau kita mikir MC dadakan itu kayak benar-benar langsung keluar semua ide-ide, terus kata-kata yang puitis kita itu kayak keluar itu semua, atau kayak gimana? Kalau aku pribadi sih lebih seneng yang terencana sih. Oh gitu ya. Semua jadi kayak ngomong kita itu juga terstruktur, terus nggak asal ngomong juga. Jadi kayak udah ada persiapan di hari sebelumnya gitu loh.
kalau MC dadakan kan kayak apa ya, kita nggak ada persiapan sama sekali, terus apa yang mau kita omongin ke depan, maksudnya di depan umum itu gimana, kan kayak bingung juga sih kayak gitu. Iya, berarti pada saat itu kan dari Mbak Indahnya sendiri kan juga pemalu kan awalnya, terus jadi dikasih kesempatan gitu ya Mbak sama kating-katingnya untuk diberikan uji coba kalau sebenarnya Mbak itu bisa untuk ngomong di publik dan bisa menjelaskan materi-materi gitu ya. Bener banget sih, kayak aku tuh bener-bener kasih kesempatan emas banget sih. Terus aku juga gak mau kayak ngecewain teman-teman juga kayak gitu tuh. Oke. Jadi kalau kalian ini ya teman-teman ya, untuk yang sobat mendengarkan podcast ini, kalau kalian punya impian sebenarnya tahu itu bakat terpendam kalian itu harus mau untuk mencoba hal yang baru, dan kalau ada kesempatan langsung ambil. Soalnya kita sendiri juga tahu gitu kan, kesempatan itu datang 2 kali. Tapi kalau kita mau, pasti kita bisa untuk mengusahakannya gitu. Pasti ada jalannya gitu ya. Mungkin selama di Himpunan ini Mbak punya ini sedikit moto atau wejangan-wejangan ini. Kalau pribadi aku sendiri sih motonya itu menjalanin apa aja dan mau bertanggung jawab atas pilihanku sendiri dan memaksimalkan gitu. Jadi apapun yang aku pilih, apapun keputusanku, itu aku harus bertanggung jawab dari awal sampai akhir kayak gitu, karena itu sudah benar-benar pemikiranku dari awal dan aku tuh harus bertanggung jawab atas semuanya itu. Bagaimanapun resikonya harus tetap ini ya Mbak, harus diambil. Iya. Terus kalau dari Mbaknya sendiri nih, gimana tanggapannya kalau misalnya kita itu sudah sudah ngomong A tapi ternyata yang dilakukan kayak B gitu, yang beda gitu, terus gimana? Mungkin ada tanggapan atau sarannya gitu Mbak? Soalnya kan kita kadang pada saat itu kita memiliki semangat yang tinggi gitu kan, terus tapi di tengah jalan terus agak kayak drop atau gimana gitu. Sebenarnya kalau terkait drop atau gimana itu lebih ke kembali lagi ke tanggung jawab sih. Kalau dari awal misal teman-teman tuh punya tanggung jawab, itu mesti nyelesain dari awal sampai akhir kayak gitu tuh. Terus juga selain itu ya juga kembali ke pribadi masing-masing sih, kayak bener-bener gimana sih, kalau aku pribadi sih pokok harus harus tanggung jawab sih intinya. Jadi kan masing-masing orang tuh kan punya tanggung jawab kan dari dirinya itu gimana kayak gitu. Iya, jadi itu ya teman-teman ya, untuk pendengar podcast ini, kalau apa yang sudah kita tentukan itu harus kita jalani sampai habis gitu. Jadi kita nggak bisa setengah-setengah gitu, totalitas gitu ya, seperti lagu totalitas perjuangan gitu. Mungkin ada tambahan lagi Mbak untuk ini pejangannya Mbak, biar kita itu semakin bergairah untuk melakukan hal-hal yang baru, melakukan hal-hal yang yang kita sukai gitu. Kalau hal-hal yang kita sukai itu sebenarnya tergantung pribadi sih. Kayak kamu itu suka sama hal-hal baru apa enggak kayak gitu tuh. Terus juga kalau aku pribadi kan lebih mengutamakan citra kan ya. Gimana itu maksudnya citra itu gimana? Maksudnya gini loh, aku itu mau dipandang orang itu benar-benar kayak kinerja aku tuh bener-bener bagus gitu loh di mata orang lain. Jadi aku tuh kayak bener-bener harus maksimal banget gitu. Pokok aku gak mau di mata orang lain tuh aku kayak jelek kayak gitu. Maksudnya kayak kinerjaku kurang, aku gak tanggung jawab kayak gitu. Aku tuh kayak gak mau kayak gitu. Jadi aku lebih memaksimalkan citraku sih. Iya. Soalnya kan orang lain kan ngelihat pertama kali kan sih itu sih pertamanya tuh orangnya kayak gimana, terus kayak kinerjanya kayak gimana, terus kayak pola pikirnya kayak gimana, mesti kan orang lihat kayak gitu. Iya, jadi citra diri itu penting ya teman-teman ya. Hanya kadang kan kita kayak lupa gitu kan, kayak lupa diri. Maksudnya lupa diri itu gini, kayak maksudnya dianggap guyonan, terus itu nggak baik gitu. Jadi kita harus tetap ngasih kinerja kita biar orang tuh tahu kita itu sebenarnya itu mampu untuk mengerjakan suatu hal gitu. Jadi kalau dari Mbak Indahnya sendiri ini, meskipun dilihat atau tidak dilihat orang itu tetap memberikan kontribusi atau kinerja yang tetap maksimal gitu ya Mbak ya? Iya, benar banget. Oke, jadi itu ya, mungkin sekian dulu ya teman-teman untuk ucapan kalian dengan Mbak Indah tentang perkuliahan masa kini, dan mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Dan thank you Mbak Indah sudah join di podcast yang episode 2 ini, dan terima kasih Mbak. Ya, welcome. Makasih juga udah diundang. Oke, jangan lupa untuk kalian like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk juga dan share. Thank you guys.